Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Iponi Penturi SPDK, calon guru penggerak Angkatan 9, asal instansi SD Impres 5 Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Barat. Perkenankan di saat ini, saya akan menyampaikan tugas modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional yang pemikiran-pemikirannya telah merubah dunia pendidikan di Indonesia. Ia memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya bangsa sendiri, serta sangat menekankan pada semangat nasionalisme. Taman Siswa merupakan wujud dari komitmen dan semangatnya dalam memberikan kesempatan belajar bagi para pribumi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik diharapkan agar dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam dunia pendidikan, semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sung Tulada, Imadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani, memberikan gambaran bagi kita untuk bagaimana menjadi seorang pendidik yang dapat dijadikan teladan, memberikan semangat dan motivasi, serta memberikan kekuatan atau pengaruh positif kepada anak didik. Sebelum mempelajari modul 1.1, murid saya anggap seperti objek yang dapat dikuasai, karena mereka hanyalah seorang anak kecil yang akan menuruti semua yang kita pendidik perintahkan tanpa melihat kekuatan kodrat yang ada pada anak itu. Pembelajaran yang saya lakukan pun lebih ke teacher centered atau model pembelajaran dengan bentuk ceramah. Pentuntasan materi lebih diutamakan tanpa memikirkan apakah anak sudah paham atau belum. Akan memberikan hukuman jika dalam proses pembelajaran ada anak yang ribut dan tidak menyelesaikan tugas. Ini adalah potret pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya lebih berfokus pada diri saya sendiri, yang dimana dalam proses pembelajaran saya menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar, dan kegiatan belajar pun bersifat klasik. Dalam pembelajaran ini, saya menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang lebih berpusat pada murid atau student center. Yang kedua, penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariasi agar anak dapat dengan mudah memahami materi dan juga akan menciptakan proses pembelajaran menjadi menarik. Dan yang ketiga, menciptakan merdeka belajar dalam kelas agar anak dapat berkreasi, mengembangkan potensi dalam diri mereka. Hari ini diskusi kelompok siswa kelas 3 atau perilaku pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Materi aku ciptaan Tuhan. Pembelajaran di dalam kelas, saya lebih pusatkan kepada murid. Murid diarahkan untuk anak-anak dibagi dalam 4 kelompok untuk menyelesaikan masalah, 5 pertanyaan, mencari solusi. Iya. Sehingga mereka dengan sendirinya aktif untuk mengikuti proses hari pembelajaran. Ini diskusi kelompok yang siswa kelas 3 pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Iya, baik anak-anak, semua perhatian ke depan. Kita akan mendengarkan kelompok 2 untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Kepada kelompok 2, disilakan.
Dalam proses pembelajaran, saya juga membuka ruang bagi anak didik saya untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan juga dapat meningkatkan keakraban di antara mereka. Yang dapat saya terapkan agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang lebih berpusat pada murid, memberikan mereka ruang untuk dapat kreatif, percaya diri, dan mengembangkan potensi dalam diri mereka. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Merancang pembelajaran dengan menerapkan sistem Among, yang artinya guru harus menuntun, bukan menuntut. Dan yang terakhir, menerapkan profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Mari bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.